bahas agama Kristen. Contohnya siapa? Don Ditan, Irene Handono, Ari Untung, ya kan? Abdul Somad. Ya kalau saya sebutin sampai besok pagi nggak kelar-kelar. Nah, ketika orang Islam bahas agama Kristen, kami orang Kristen menjawab, menyanggah begitu. Nah, tetapi Ya kalau saya sebaliknya, begini ya, tetapi Mas sebaliknya, apa sih namanya Mas Edis iya, TV. Edis TV. Tetapi sebaliknya, ketika kami orang Kristen bahas agama Islam, orang Islam nggak mampu lagi menjawab. Yang ada panas, surup massal, ya, biasa demo bersilit-silit, datang ke polisi, nah begitu. Jadi wajah orang Islam itu saya lihat mereka itu hanya mempertahankan agama Islam itu dengan bantuan polisi. Kalau nggak ada kalau nggak ada polisi, nggak ada hukum penistaan agama, agama Islam itu udah punah begitu. Karena udah nggak ada lagi yang percaya dengan agama Islam. Salah. Nah, tema malam ini adalah tunjuk satu keturunan Ismail yang jadi nabi di dalam Al-Quran. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim, tetapi Tidak memang boleh mengucapkan salam. Menurut Muhammad dilarang mengucapkan salam kepada non-Muslim. saya mengucapkan salam ke teman-teman yang Muslim di sini. Oh begitu, baik silakan lanjut. Ya, oke, baik ya. Oke, sebelumnya Mas Edi, saya sendiri kalau berbicara tentang ilmu Al-Quran, mungkin Mas Edi, karena katanya tadi 13 tahun ya, Betul, 13 tahun saya beramal. kan ataupun menafsirkan Al-Quran itu sendiri. Luar biasa, terima kasih sebelumnya. Ya, saya sebagai seorang Muslim masih sangat kosong ilmu saya. Tetapi pertanyaan saya belum bisa menjawab ini, Mas. Pertanyaan saya malah saya ingin tahu, yang memberikan statement ataupun yang menulis hal ini, tema untuk malam ini siapa dulu? Saya menulis tunjuk satu keturunan Ismail yang jadi nabi di Quran. Karena orang Islam itu sudah berbohong berjamaah bahwa ada satu keturunan Ismail yang jadi nabi di Quran. Ternyata saya cari dalam Quran, nggak ada keturunan Al-Quran Ismail yang jadi nabi. Oke. Begini ya. Kalau saya sendiri, kita harus mengartikan arti nabi itu sendiri apa. Oke, arti nabi itu baik. Sendiri apa? Baik, jadi ini pertanyaan bagus nih, karena kelihatan ibu ini cerdas ya, walaupun sayang sekali tidak mengerti agama Islam. Baik. Siapa? Tadi kan sudah mengakui, ibu sudah mengakui saya seorang awam. Belum begitu fasih, ilmu saya belum begitu tinggi seperti masnya, tetapi saya meyakini agama saya. Baik. Jadi kalau kita belajar akar sebuah kata atau mencari makna secara etimologi, kata nabi itu kan sudah jadi bahasa Indonesia. Akar katanya sebenarnya asal usulnya berasal dari bahasa Ibrani, dari kata nevi, ya, itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, neviah. Jadi nevi itu untuk laki-laki, itu tunggal satu. Tapi kalau neviim artinya nabi-nabi, banyak nabi. Nah, kalau neviah itu perempuan. Artinya apa? Artinya pelihat. Pelihat dalam pengertian dia melihat sesuatu yang disingkapkan, yang akan terjadi di masa lampau. Begitu. Itu arti nabi. Nah, agama Islam itu mengambil kosakata nabi itu, tapi sayang sekali tidak mengerti artinya. Nah, makanya sekarang ketika kita cari akar kata nabi di dalam agama Islam, itu artinya berasal dari kata an-naba, yang artinya dari tempat tinggi. Dari tempat tinggi. Iya. Berarti itu adalah menurut definisi agama Islam, tapi ya seperti biasa ngarang bebas. Iya. Gitu, Mas. Jadi dalam pengertiannya nabi ataupun rasul itu adalah penyampai pesan, penyampai berita. Ya. Nah, dari kata mana yang Mas tadi sebutkan itu bisa refer dari berbagai macam bahasa. Tetapi yang kita believe, yang kita percaya bahwasanya
Rasul ataupun Nabi itu adalah penyampai pesan. Nah, kalau kembali lagi ke topik ataupun subjek yang Mas tulis malam ini, Tuhan menginginkan siapapun yang Dia tunjuk untuk menyampaikan pesan. Betul, tetapi kita kan punya dasar kan? Artinya begini, ini kan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau nih Bu, betul? Nah, kita sama-sama, keyakinan kita sama, Tuhan menunjuk siapapun yang Dia tunjuk untuk menyampaikan pesannya. Nah, sebelum kita lebih jauh, karena nanti kalau kita bahas pesannya itu beda, pesan Muhammad dengan pesan para rasul di dalam Taurat, di dalam Injil itu berbeda 180 derajat. Bagaimana Mas bisa berkata seperti itu? Secara di dalam Al-Quran sendiri, kami mengimani bahwasanya ada kitab-kitab selain dari Al-Quran sebelum Al-Quran. Nah, ini yang jadi masalah. Begini, ketika saya membaca Al-Quran, Bu, ya, yang saya lihat di dalam Al-Quran disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Ya. Disuruh beriman kepada Injil, disuruh beriman kepada Taurat. Tetapi yang jadi masalah besar adalah di rumah orang Islam sekarang tidak ada dua kitab itu. Tidak ada kitab Taurat dan tidak ada kitab Injil. Yang ada adalah kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran. Kitab yang mengatakan bahwa di surga ada pesta, mohon maaf nih, pesta SEX. Ya kan? Ya, mungkin Ibu sebagai muslim belum pernah mendengar itu. Mas yang sendiri dapat referensi itu dari mana dulu? Loh, begini, baik. Sebelum ini ya, kita bicara fakta yang nyata. Begini, saya ini punya banyak teman muslim dan saya sering sekali zaman tahun 2014 sebelum ada TikTok, saya itu datang ke rumah-rumah muslim. Nah, ketika saya datang ke rumah-rumah muslim, tidak pernah saya jumpai di rumahnya itu ada Injil ataupun Taurat. Tetapi yang ada di rumahnya itu kitab-kitab fikih, kitab-kitab hadis, kitab karangan ulama A, ulama B, ulama C. Padahal Al-Quran memerintahkan untuk beriman kepada yang sebelum Al-Quran. Begini Mas, kalau begitu yang salah itu bukan orang Islamnya yang rumah yang Mas datangin, yang salahnya itu Mas. Kenapa kita masuk ke rumah yang orang Muslim yang seperti itu, yang kurang ilmunya? Harusnya Mas dari referensi ataupun keingintahuannya Mas, harusnya Mas masuk ke rumah-rumah orang Muslim atau Muslimah yang mempunyai pengetahuan yang lebih tinggi supaya Mas bisa berdiskusi, bisa berdebat dengan baik gitu loh, dengan memuaskan. Baik, begini Bu, begini. Ibu kan seorang muslimah ya? Yo. Oke, sekarang saya mau tanya dengan jujur, apakah di rumah Ibu ada Taurat ataupun Injil? Kalau Injil, saya banyak saudara ya. Bukan, di rumah Ibu adakah Taurat dan Injil? Tidak ada. Tidak ada. Itu fakta nyata bahwasanya umat Muslim tidak menjalankan Al-Quran. Ini justru ini yang umat Muslim jalankan. Coba ya, Ibu mungkin belum pernah dengar ini. Karena Edi, tadi kan, nih. Tapi itu tidak usah diperdebatkan. Bukan, kita nggak berdebat, kita hanya sharing saja, sharing. Inilah yang dipercaya oleh umat Muslim. Lihat ya, kitab ini yang dipercaya umat Muslim. Nih. Yes. Nah, makanya di dalam rumah orang Islam yang ada kitab tadi, Tamasya ke surga, kitab Syekh ini, kitab Syekh itu. Coba di rumah umat Muslim ada Taurat dan Injil. Pasti umat Muslim tidak seperti yang tadi itu. Mas Edi, sepertinya saya salah ya. Saya salah masuk ke room karena the way saya untuk berdebat, mencari sesama sharing dan inspirasi ya dalam perdebatan yang membuahkan hasil yang baik itu, referensi saya bukan dengan ustadz-ustadz yang membicarakan hal-hal yang sangat fisik manusiawi kayak gitu. Ya, ini kan sangat fisik ya bentuknya ya, dari yang tadi dimainkan ya recordingnya ya. Ya, itu sangat fisik dan tidak ada namanya di surga itu kita bermain fisik lagi. Kita sudah menjadi ruh pada saat kita di surga. Salah, Bu. Mau saya tunjukkan dasarnya dalam Al-Quran? Tidak. Mau saya tunjukkan dasarnya? Jadi pada saat kita sudah di surga, kita sudah bukan lagi berbentuk fisik. Sudah tidak ada jasad kita. Kita kembali lagi ke ruh. Itu paham Kristen, Bu. Loh, itu paham saya Muslim.
Saya Di dalam percaya Islam bukan itu. Baik, saya tunjukkan ayatnya. Itu ada di dalam Quran, surat nih. Ini nama suratnya ya. Di dalam Quran tertulis nih, dalam surat An-Naba. Ini surat An-Naba ya. Ya, waqaiba atraban. Ya, coba nih sebentar saya balikkan kamera saya biar kelihatan jelas penuh. Sebentar ya, Bu ya. Nih, saya balikkan. Lihat itu. Dan Allah sediakan bagi mereka kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati, bidadari surga, yaitu gadis-gadis jelita berpayudara montok. Mohon maaf nih, Bu. Loh, ini memang Al-Quran. Ya tidak, itu bukan Al-Quran itu. Loh, ini Al-Quran, Bu, dalam surat An-Naba nomor 33. Iya, ibu yang salah. No. Kita tidak mencari di sini kesalahan ataupun apa. Kita mencari Bukan, karena begini, karena tadi Ibu mengatakan di surga, di kehidupan yang akan datang itu bentuknya adalah roh, seperti malaikat, betul? Betul. Tidak ada lagi kegiatan aktivitas fisik seperti seksual dan lain sebagainya, betul? Sudah lebih daripada itu. Iya, sayangnya itu ajaran Kristen. Ajaran Islam bukan seperti itu. Waduh, berbahaya ini. Referensinya ini, Bu, saya tunjukkan. Referensi Muslim yang Mas ambil itu referensi Muslim yang tingkat sangat dasar. Masnya salah gaul, salah main. Coba ya, kita tunjukkan surat An-Naba ayat 33 ya. An-Naba 33 saya tunjukkan, Bu. Supaya kita tidak jadi asumsi liar dan kita juga tidak ngarang bebas ya. Nih, saya balikkan kamera saya. Saya tunjukkan. Tadi kepencet loh. Nih ya. Nih, ini An-Naba 33, Bu. Surat An-Naba 33. Nih, di dalam tafsir-tafsirnya ini banyak sekali nih tafsir nih. Dan perawan-perawan. Ini tidak. Gadis-gadis remaja yang mendapatkan gadis-gadis muda yang buah dadanya masih kencang ini. Mas, apakah harus dibawa pembicaraan seperti itu hanya untuk menjelekkan satu kekurangan? Saya tidak menjelekkan. Enggak. Bu Bima, ini memang benar. Ini tafsir saya tidak mengada-ada. Tafsiran Mas itulah tadi saya bilang, tafsiran Mas itu masih ditafsir oleh orang-orang yang punya ilmu rendah. Waduh, apakah ini lihat nih tafsir As-Sa'idi Syekh Abdurrahman bin Nasir ini? Itu tafsir. Manusia bisa mengartikan itu seapa saja, ya. Oke, baik, kita cari bukan yang tafsirnya ya, sebentar ya. Kita cari yang bukan tafsirnya. Emangnya Mas sudah pernah pergi ke akhirat sono, ke surga? Kan Muhammad tadi kan yang bilang Muhammad tamasya ke surga. Muhammad sudah pernah ke surga. No. Nah, Muhammad yang bilang begitu dalam kitab tadi tamasya ke surga. Nih ya, ini adalah salah satu contoh Quran di mana Muhammad ke surga itu Isra Mi'raj, Mas, ya, di mana dia di situ banyak ilmu, banyak yang dia dia lihat, banyak kesedihan, banyak vision yang nanti dia akan lihat di akhir zaman itu. Ya, jadi bukan manusia perempuan yang itu, kita belum kiamat. Tapi ini ayat Al-Quran yang mengatakan demikian. Loh, Mas tuh penafsirannya itu yang hanya berbentuk fisik. Gitu. Ini bukan penafsiran saya tidak pernah menafsirkan ini. Berat. Loh, ini bukan penafsiran saya loh, lihat nih. Nih, ini ayat Qur'annya. Ini isi Quran, Bu. Ibu nggak mau kalah. Iya. Bukan saya nggak mau kalah. Saya bukan nggak mau kalah. Saya sebagai seorang Muslim memahami bahwasanya memang ada perkataan seperti itu, tetapi itu secara syariat. Coba ya, ini tafsir tahlili. Lalu diterangkan pula bahwa di dalam surga itu terdapat pula banyak bidadari yang cantik, montok. Nih, terus tafsir wajiz. Nih, dan Allah sediakan pula bagi mereka kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati, yaitu bidadari surga, gadis-gadis cantik, jelita berpayudara montok. Mas Eris, boleh nggak saya tanya? Tujuan live stream ini sebenarnya untuk apa, Mas? Begini, Bu, saya ceritakan asal-usulnya. Jadi, banyak orang-orang Islam seperti Zakir Naik, kemudian Donditan, dan banyak sekali kaum-kaum muslim yang mengatakan begini, Yesus di dalam Injil menubuatkan akan datang Nabi namanya Muhammad. Atau inti pesan mereka adalah
ingin membenarkan seorang Muhammad. Nah, karena mereka berlaku seperti itu, mengatakan bahwa Yesus kami menubuatkan seorang bernama Muhammad, maka di sini saya sebagai orang Kristen saya bilang, ajarannya berbeda, bro. Berbedanya gimana? Yesus mengajarkan di kehidupan yang akan datang tidak ada kawin-mawin. Muhammad mengajarkan di kehidupan yang akan datang ada bahkan pesta. Pesta S-E. Itu ajaran Muhammad, Bu. Yang Mas mengatakan mungkin itu juga bukan harus saya. tahu, Mas mungkin ya, Mas juga harus tahu di mana Nabi Muhammad sendiri mengatakan bahwasanya Islam sendiri itu terbagi oleh berbagai berapa golongan di akhir zaman itu nanti ya. Nah, kita sendiri juga tidak tahu di mana atau apa golongan yang mana yang paling pure, yang paling benar ajarannya. Tetapi Harus yang sesuai dengan Al-Quran. Al-Quran itu dibuat berapa tahun setelah Nabi Muhammad meninggal? Oh, berarti Al-Quran sekarang tidak valid? Enggak, saya mau tanya dulu sama masnya. Ilmunya. Lama setelah Muhammad meninggal. Berapa tahun? Menurut cerita orang Islam, Al-Quran yang ada sekarang ini dibuat oleh yang namanya Utsman bin Affan. Berapa tahun setelah Nabi Muhammad meninggal? Ya, kalau kita belajar secara sejarah sebenarnya Al-Quran baru fix itu tahun 1923 di Kairo, Mesir. Iya. Quran yang sekarang ini teksnya seragam itu baru terjadi tahun 1923. 300 tahun setelah meninggal wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, taruhlah 300 tahun. Artinya bagaimana kita bisa mempercayai itu sebagai informasi yang valid. Nih, ini contoh ya. Mungkin kan Ibu kan sudah bilang orang yang tidak begitu paham dengan agama Islam. Ini di acara sebuah televisi di Trans TV, seorang ustadz berceramah seperti ini. Perhatikan. Viral ceramah seorang ustadz selebriti Indonesia dalam acara TV agama di salah satu TV swasta di Indonesia yang dengan gamblang menyebutkan soal pesta seks. Acara ini. Oke, saya ini kan videonya langsung saja ya. Videonya langsung nih. Saya udah lihat itu. Iya, enggak, biar teman-teman juga melihat nih, lihat nih ya, biar teman-teman mendengar. Coba nih. Istiqomah Islam agama. Coba nih, lihat nih. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Itulah ajaran agama Islam. Ya, betul. 73 atau 73 ya? 72 bidadari. Itulah kenapa banyak jihadis. Ngapain ngomongin bidadari nanti? Di dunia aja udah banyak bidadari. Nah, itulah makanya saya bilang ajaran Islam, bro. Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung channel ini. Karena ketika saudara menekan subscribe, like, dan juga komen, itu artinya saudara telah mendukung channel ini dan perkembangan channel ini. Saudara silahkan saudara menilai tentang perdebatan antara kedua belah pihak ini. Mana yang benar, mana yang tidak benar. Tetapi bagi saudara yang menonton video ini, mungkin tidak sesuai di hati saudara, jangan marah. Tetapi biarlah ambil pembelajaran bahwa hidup yang kita jalani, yang kita lihat, tergantung kepada kita. Itu sebabnya jangan sampai kita salah dalam melangkah, salah dalam mengambil keputusan. Saudara, kita sudah melihat tadi bagaimana ibu muslimah, dia malu, dia merasa seperti jijik mendengarkan apa yang disampaikan oleh Edis TV lewat video dan lewat kitab yang dibukanya. Dan Edis TV berkata sesuai dengan fakta yang ditunjukkannya lewat video maupun lewat kitab yang sudah ditunjukkan tadi lewat live tersebut. Silakan saudara menilai dengan bijak. Dan bagi saudara yang cerdas tentunya akan mau belajar dan terus belajar, sehingga boleh menambah wawasan dan pengetahuan dalam kehidupan saudara. Dan saudara, saya mau katakan pesan penting bagi kita semua. Hidup ini adalah sesaat. Hidup ini hanyalah sementara. Karena itu saya mengajak kita semua, dimanapun saudara berada, orang-orang yang dicintai oleh Tuhan,
dan orang-orang yang disayangi oleh Tuhan. Tuhan tidak mau kita salah dalam melangkah, salah dalam menjalani kehidupan ini. Karena hidup adalah sesaat dan sementara. Kalau sempat kita salah dalam memilih iman, salah dalam melangkah, maka ketika kita meninggalkan dunia, maka itulah akhir dari segala yang kita lakukan. Dan kalau benar yang kita lakukan, maka kita akan menerima sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Tapi kalau kita salah, maka kita akan sia-sia dan bahkan akan berakhir kepada kematian yang dimaksudkan oleh Alkitab. Teman-teman, kiranya video yang saya bagikan boleh mengedukasi, menambah wawasan kita, memberikan kepada kita pelajaran penting, sehingga kita menjadi warga negara NKRI yang cerdas, yang mau belajar. Tuhan memberkati kita semua.